Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini Bapak akan membahas tentang cara membahas atau cara menjawab soal cerita tentang materi himpunan. Nah, baiklah langsung saja. Untuk memulai video kali ini, marilah kita simak-simak baik-baik penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal cerita tentang himpunan, coba perhatikan dulu materi tentang diagram Venn. Nah, diagram Venn ini yaitu digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang diagram Venn. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini ada diagram Venn. Semestanya itu ada 1, 2, 3, 4 anggotanya, sedangkan di dalam semesta ini ada 2 anggota himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Makanya di sini ada 2 lingkaran. Terus ada banyaknya anggota himpunan A ada 1, 2, banyaknya anggota himpunan B ada 2 dan 3, sedangkan ada irisannya juga, irisan antara himpunan A dan B yaitu ada 2. Nah, jika kita jabarkan, maka akan terbentuk seperti ini, yaitu NS sebagai banyaknya semesta, NA sebagai banyaknya himpunan A, terus NB yaitu banyaknya anggota himpunan B, dan NA irisan B yaitu biasanya di soal cerita itu yang suka keduanya. Nah, biasanya kan kasusnya itu ada 2 himpunan, biasanya itu yang suka keduanya atau yang suka terhadap himpunan yang beririsan itu biasanya ini disimbolkan dengan NA irisan B. Selanjutnya yang terakhir ada NA gabungan B komplement. Maksudnya ini yang tidak suka keduanya, atau di diagram Venn ini anggota yang tidak masuk ke dalam lingkaran. Ini NA gabungan B komplement, atau yang tidak suka keduanya. Nah, dari penjelasan tersebut maka didapat sebuah rumus ini. Kan S itu jumlah keseluruhan anggota himpunan, makanya banyaknya anggota NS ini termasuk yang paling banyak. Makanya NS ini didapat dari NA banyaknya anggota himpunan A ditambah NB banyaknya anggota himpunan B dikurang NA irisan B. Kenapa di sini tandanya dikurang? Itu karena kan anggota A ini ada yang beririsan dengan anggota B, makanya dikurang NA irisan B. Selanjutnya ditambah dengan yang ini nih, yang di luar lingkaran atau NA gabungan B komplement. Nah, jika dijumlahkan maka didapat sebuah total dari NS atau banyaknya anggota himpunan semesta. Nah, dari rumus ini juga kita bisa mengotak-ngatik lagi. Jika misalkan yang ditanyakan banyak himpunan A aja, berarti tinggal otak-atik lagi rumus ini. Atau yang ditanyakan itu NA irisan B atau yang suka keduanya. Atau bisa jadi yang ditanyakan itu yang tidak suka keduanya atau NA gabungan B komplement. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya yang diketahui, baru kita hitung menggunakan rumus yang ini. Atau bisa juga menggunakan simbol yang lebih simpel lagi. Nah, ini dia contohnya. Tadi kan menggunakan N ya di rumusnya itu. Kalau di sini kita cukup menyimbolkan S-nya saja kalau misalkan untuk NS. Terus irisan juga biar tidak terlalu panjang kita menggunakan simbol I. Sama dengan terus himpunan juga banyaknya himpunan A ini cukup menuliskan A besar ditambah B besar ditambah yang tidak suka keduanya atau NA gabungan B komplement, itu kita tinggal tulis gabungan komplement. Nah, ini juga bisa dipakai caranya. Intinya rumusnya itu sama. Kalian tinggal pilih saja mau pakai yang ini atau yang sebelumnya, itu terserah.
Nah, selanjutnya coba perhatikan contoh soal berikut ini. Soalnya itu yaitu dari 40 siswa kelas 7, 23 siswa gemar matematika, 18 siswa gemar bahasa Inggris, dan 4 siswa tidak menggemari matematika maupun bahasa Inggris. Yang ditanyakan, banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah. Nah, ini gimana caranya? Sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya. Caranya itu kita jabarkan. Misalkan di sini dari 40 siswa kelas 7, berarti 40 siswa ini sebagai apa kira-kira? Nah, 40 siswa ini sebagai semestanya. Misalkan kan. Karena total keseluruhan siswa ada 40, berarti dia sebagai NS di sini, yaitu 40. Selanjutnya 23 siswa gemar matematika. Misalkan ini kita simbolkan himpunan A matematika itu. Berarti 23 siswa ini sebagai NA nanti, yaitu siswa yang gemar matematika sebanyak 23 orang. Selanjutnya 18 siswa gemar bahasa Inggris, berarti tadi gemar matematika kita simbolkan NA, yang bahasa Inggris kita simbolkan misalkan NB, siswa yang gemar bahasa Inggris, yaitu jumlahnya 18. Dan terakhir yang diketahui itu 4 siswa tidak menggemari maupun matematika maupun bahasa Inggris. Nah, ingat, tadi kan ada kata tidak suka keduanya. Berarti kan ini ada kata tidak menggemari matematika maupun bahasa Inggris. Berarti cocok kan? Tidak menggemari keduanya. Nah, berarti ini termasuk apa kira-kira? Ini termasuk gabungan komplement atau NA gabungan B komplement. Nah, itu. Berarti kalau kita jabarkan NA gabungan B komplement, yaitu siswa yang tidak gemar keduanya, itu jumlahnya itu ada 4 orang. Nah, yang ditanyakan, banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris. Ini masuknya apa kira-kira? Satu lagi yang belum tuh apa? Yang belum tuh irisan. Nah, karena yang gemar keduanya berarti yang ditanyakan NA irisan B. Nah, setelah kita jabarkan seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi yang diketahui angka-angkanya. Nah, ini dia rumusnya. NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B ditambah NA gabungan B komplement. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya. NS tadi berapa? 40. Terus NA 23 kan. Terus NB yaitu 18. Nah, dikurang NA irisan B, karena NA irisan B ini yang kita tanyakan, berarti nggak usah diisi dulu angkanya, kita cukup tuliskan. Selanjutnya, yang siswa tidak menggemari matematika dan atau bahasa Inggris, yaitu 4 orang. Nah, jika sudah dimasukkan yang diketahuinya, kita tinggal jumlahkan. Coba 23 tambah 18 ditambah 4, hasilnya kan 45 ini. Terus dikurang NA irisan B. Nah, karena kita mau mencari NA irisan B, kita lebih mudahnya itu pindahkan NA irisan B ini ke ruas kiri. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka tandanya itu nanti berubah. Yang tadinya dikurang atau negatif jadi positif. Berarti kita misalkan ini diubah ke ruas kiri semua, 45 juga sama. Terus yang NA irisan B juga diubah, berarti min 45 kan. Atau misalkan kita langsung saja tulis. Nah, yang NA irisan B kita pindahkan ke ruas kiri, 45 kan tetap. Berarti yang 40 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi tandanya berubah, yang tadinya positif jadi negatif. Nah, selanjutnya kita tinggal kurang. NA irisan B itu sama dengan 5. Nah, ini jawabannya. Jadi banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris itu ada 5 orang. Nah, setelah kalian menjawab sampai ketemu angka ini, kalian harus jelaskan lagi kesimpulannya apa. Kalau kalian cukup sampai di sini, biasanya itu disalahkan sama gurunya kalau soalnya esai. Karena secara logika ini kan
maksud 5 di sini apa? Harus dijelaskan kan, harus dideskripsikan, makanya harus ditulis sampai sini nih. Jadi banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah 5 orang. Paham ya? Nah, itu salah satu contoh soal tentang soal kontekstual atau soal cerita materi himpunan. Nah, selanjutnya untuk latihan kalian bisa coba 2 soal ini. Ya, latihan soalnya kalian coba kerjakan untuk latihan dan juga untuk persiapan penilaian tengah semester. Nah, itulah video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Bapak personal di WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.